Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kurniawan akan menjelaskan tentang PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia periode 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. PDRI diketuai oleh Syafruddin Prawira Negara. Pada saat agresi militer 2, Soekarno memberi mandat kepada Syafruddin Prawira Negara untuk segera membentuk pemerintahan darurat. Sekitar 1 bulan setelah agresi militer Belanda, dapat terjalin komunikasi antara pimpinan PDRI dengan keempat menteri yang berada di Jawa. Setelah berbicara jarak jauh dengan pimpinan Republik di Jawa, maka pada 31 Maret 1949, Prawira Negara mengumumkan penyempurnaan susunan pimpinan pemerintahan darurat Republik Indonesia sebagai berikut. Mr. Syafruddin Prawira Negara sebagai Ketua merangkap Menteri Pertahanan dan Penerangan. Mr. Susanto Titroprodjo sebagai Wakil Ketua merangkap Menteri Kehakiman dan Menteri Pembangunan dan Pemuda. Mr. Alexander Andres Maramis sebagai Menteri Luar Negeri di New Delhi, India. Dr. Sukiman Wirjosanjojo sebagai Menteri Dalam Negeri merangkap Menteri Kesehatan. Mr. Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan. Mr. Ignatius J. Kasimo sebagai Menteri Kemakmuran atau Pengawas Makanan Rakyat. Kiai Haji Maskur sebagai Menteri Agama. Selanjutnya Mr. T. Mohasan sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Selanjutnya Ir Indra Cahya sebagai Menteri Perhubungan. Selanjutnya Ir Mananti Sitompul sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Selanjutnya Mr. Sultan Muhammad Rasjid sebagai Menteri Perburuan dan Sosial. Perlawanan bersenjata dilakukan oleh TNI serta berbagai laskar di Jawa, Sumatera, serta beberapa daerah lain. PDRI menyusun perlawanan di Sumatera. Tanggal 1 Januari 1949, PDRI membentuk 5 wilayah pemerintahan militer di Sumatera. 1. Aceh, 2. Tapanuli dan Sumatera Timur bagian selatan, 3. Riau, 4. Sumatera Barat, 5. Sumatera Selatan. Setelah perjanjian Romroyen, Muhammad Natsir meyakinkan Syafruddin Prawira Negara untuk datang ke Jakarta, menyelesaikan dualisme pemerintahan RI, yaitu PDRI yang dipimpinnya, dan Kabinet Hatta yang secara resmi tidak dibubarkan. Setelah persetujuan Romroyen ditandatangani, pada 13 Juli 1949 diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta sejumlah menteri kedua kabinet. Pada sidang tersebut, pemerintah Hatta mempertanggungjawabkan peristiwa 19 Desember 1948. Wakil Presiden Hatta menjelaskan 3 soal, yakni hal tidak menggabungkan diri kepada kaum gerilya, hal hubungan bangsa dengan luar negeri, dan terjadinya persetujuan Romroyen. Pada sidang tersebut, secara formal Syafruddin Prawira Negara menyerahkan kembali mandatnya, sehingga dengan demikian Hatta selain sebagai wakil presiden kembali menjadi Perdana Menteri. Setelah serah terima secara resmi pengembalian mandat dari PDRI, tanggal 14 Juli, pemerintah RI menyetujui hasil persetujuan Romroyen, sedangkan KNIP baru mengesahkan persetujuan tersebut tanggal 25 Juli 1949.
Sekian, terima kasih.